Alasannya berarti dia paham. Kalau sudah paham, berarti jawabannya apa? Besok, gitu loh. Yang penting paham dulu. Seperti ini lagi contoh Mbak, contoh langsung masuk ini materi. Fi'il mudhari itu adalah perubahannya sama dengan madhi. Apa yang berubah? Ainnya kan ada yang alu, ada yang ilu, ada yang ulu. Itu perubahan. Bagaimana cara mengetahuinya Pak? Contoh begini. Jadi jawabannya tetap besok, coba yang keenam tulis. Kisi-kisi yang keenam adalah kepunyaan madhi pada mudhari. Tetap hal 11. Coba lihat kepunyaan madhi pada mudhari, yaitu adalah kalau fi'il mudhari perubahannya apa? Sama dengan madhi a, i, u. Poin yang keenam, kepunyaan madhi pada mudhari adalah fi'il madhi yang di fathah mudhari'nya ada 3. Ini yang jadi masalah jadi. Kalau fi'il madhi yang di kasrah mudhari'nya ada 2. Kalau fi'il madhi yang di dhamma mudhari'nya ada 1. Dah. Ini penting. Jadi mohon maaf sekali lagi Ustadz Muhammad Ridwan, bantu saya. Nanti setelah antum mempelajari metode saya ini dengan benar, siapkan habis saya nanti kesulitan mentransfer aja. Karena beliau ahli bahasa Arab. Training tempatnya di sini nggak usah undang saya, canggih nggak itu? Berani nanti berani. Training di Pusdika sini, masya Allah, nggak usah undang saya izini, gitu loh. Jadi, tapi sistemnya persis ikuti, mungkin ada syutingannya kan dari sini terus ini. Urutan saya ini penting, gitu loh. Urusan saya ini penting. Dan nanti akhir nanti saya tunjukkan mengapa nggak boleh ngomong ini itu nanti. Yang jelas sementara ikuti saya. Saya ulangi. Fi'il madhi yang di fathah mudhari'nya ada 3. Saya contohkan satu persatu dulu. Yang di fathah mudhari'nya fathah, contohnya adalah fataha di fathah, yaftahu. Contoh saja. Ini contoh yang fathah sama fathah. Contoh fathah yang di kasrah adalah contohnya adalah doroba yang di fathah. Mundur ini adalah yadribu di kasrah. Contoh yang fathah di doma adalah nasoro di fathah. Mundurnya apa? Yansuru. Dah. Ini kalau di kasrah mundurnya 2. Kalau di doma mundurnya contoh. Coba saya ingin tahu. Khasinun fi'il madhinya itu khasana atau khasuna atau khasina? Apa jawabannya? Ayo Mbak, ulangi Mbak. Mbak, khasinun artinya apa? Bagus. Fi'il madhinya itu Anda ikut khasana atau khasina atau khasuna Mbak? Enggak tahu. Yang benar adalah khasuna. Dah, berarti fi'il madhinya apa? Khasuna. Mengapa kok Anda domah Mbak? Ayo Mbak, jawabannya tadi apa? Besok. Masa enggak paham? Jawabannya apa? Bahasa itu menandakan Anda paham gitu loh. Bilang besok itu saya sudah mengetahui, berarti Anda paham. Kok bagaimana jawabannya nggak bisa jawab besok, berarti pusing gitu loh. Itu salah guru mendeteksi. Mau nggak baca Anda? Kalau Anda bilang besok berarti itu Anda paham. Tapi kalau besok aja kok nggak ngomong-ngomong, berarti Anda ini pusing gitu loh. Gimana yang lain ini? Ini contoh, namanya apa ya? Seorang guru kan harus punya psikologi, Mbak. Berarti bisa menilai gitu loh. Mbak ulangi, Mbak. Satu kali lagi, non sotro. Fi'il madhinya apa, Mbak? Nasoro. Betul di fathah, Mbak. Betul. Tidak boleh kasar, tidak boleh. Mengapa di fathah, Mbak? Ya paham berarti gitu, alhamdulillah. Itu aja permintaan saya. Paham kan? Saya ulangi. Khasinun fi'il madhinya apa, Mbak? Khasinun fi'il madhinya itu khasuna atau khasana atau khasina, Mbak? Wajib khasuna, benar. Enggak boleh khasana, enggak boleh. Mengapa Mbak kok di domah? Besok, artinya sudah paham, alhamdulillah. Pusingnya hilang. Setannya saya bohong ya, Bu? Ulangi dah. Sekarang Mbak, fi'il madhi pasti punya mudhari'. Mbak, mudhari'nya apa, Mbak?
Yak, ada kata yak kasih ya. Yak. Di domah semua badaknya. Belakangnya domah semua kalau mundur ya. Yang rubah ainnya. Terus khasuna ya. Wajib yahsunu Pak, karena kalau di domah hanya satu bentuknya gitu Pak. Kalau fi'il mandinya di domah berarti mundurnya mesti, karena hanya satu bentuknya, paham? Paham gak ini? Berarti nggak usah tanya mengapa, nggak usah, karena sudah jadi kaidah. Kalau mandinya di domah mundurnya mesti domah karena hanya satu. Coba yang di fathah, contoh Mbak. Contoh. Tidak apa-apa, hari ini saya tetap pelan-pelan, kasihan. Fatah saya buka di kamus artinya buka. Dot roba saya buka di kamus artinya pukul. Nun sotrok saya buka di kamus artinya nolong. Mbak, saya tanya Mbak, fi'il mandinya buka apa Mbak? Tak. Fatahah gitu. Gak apa-apa, saya maafkan hari ini, saya maafkan. Fatahah ada di fathah kan? Mengapa Mbak buka kok harus di fathah Mbak? Mbak fatihah, Mbak fatuha. Fi'il mandinya ini. Besok paham, terima kasih. Pertanyaan yang kedua sekarang Mbak, kalau di fathah itu ada tiga Pak. A, I, U. Fataha, yaftahu. Bolehkah ikut yaftihu atau yaftuhu? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa Mbak? Masa besok terus? Saya kasih satu gak apa-apa ya, jangan bingung ya. Karena kalau besok terus nanti jangan akan mengapa kok besok terus gitu loh. Jadi ada 9 alasan. Coba 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Saya kasih contoh satu aja biar nggak besok terus. Itu tujuannya gitu ya. Satu aja. Berani? Terima kasih. Nah, itu berarti paham Bu. Berarti ini Bu Rahma paham, berani artinya paham. Terima kasih Bu. Walaupun pusing. Lagi Bu. Saya ulangi satu saja ya. Satu saja saya mencontohkan yang fa'ala yaf'alu. Contoh fataha mesti yaftahud. Kalau mandi besok jelas mandi besok. Yang mundur jangan. Saya kasih satu aja contoh. Fataha mesti yaftahu, tidak boleh yaftihu, tidak boleh yaftuhu. Contoh saya satu saja. Yang nanti terakhir untuk ustadz yang lain nanti hari terakhir. Jadi kan mungkin juga pusing, nggak usah. Itu saja minimal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha sama dengan fa'ala. Fataha. Ini namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi. Saya ulangi, ada peraturan, nggak usah ditulis. Apabila ada ain fi'il, bukan fa, ain fi'il atau lam fi'il, atau yang ain fi'il lam fi'il berupa huruf halki. Huruf halki itu kalau tajwid namanya huruf idhar. Pernah nggak belajar di Mbak? Hamzah, ha, ada 6. Ain, ghin, ha, kho. Kalau raja begitu. Ada orang, kalau orang Kalimantan enggak. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Enggak penting. Yang penting ada 6. Ulangi Mbak. Apabila ada ain fi'il atau lam fi'il berupa di antara 6 itu mesti Mbak fa'ala yaf'alu, mesti. Enggak mungkin enggak. Contoh Fataha, mengapa saya baca yaftahu Mbak? Saya fathah. Ada haknya, terima kasih. Lamnya berarti hak benar. Coba saya contohkan. Zahaba. Jawab Mbak. Ya habu atau hubu atau hibu Mbak? Ya. Ayo cepat sedikit ah. Ya. Kok bisa Bu Rahman saya dahabu? Ah? Kok besok Allahu Akbar loh. Satu Allahu Akbar loh. Bu karena ini ain fi'ilnya berupa hak Bu. Kok besok terus? Ada haknya gitu kok. Loh andai kata saya 9 nanti dengan pusing gara-gara ini. Hanya contoh satu saja. Biar nggak besok terus gitu loh. Tujuan saya hanya satu.
Ulangi. Bu Rahma. Kacau Bu Rahma ini. Nah, pokoknya Anda Bu besok itu. Bu. Ada lagi Bu. Ja'ala fi'il madhi Bu. Mundhari'nya adalah alu atau ulu atau ilu Bu. Ayo cepat Bu. Bu Rahma. Ja'ala yaj. Alhamdulillah masih pusing. Ini kan ain fi'ilnya berupa ain sih Bu. Oh iya. Lah masih pusing tadi. Berarti yaj'alu Bu, bukan yaj'ilu. Bisa? Coba Bu. Lu bisa tak pusing? Coba Bu lagi. Coba. Oh gak kelihatan, oh kacau ini. Gara-gara ini alasannya tepat, gak kelihatan. Dia ya saya ampuni dadah. Awas muris dikit. Awas Bu, satu lagi Bu. Kalau bisa alhamdulillah enggak berarti pusing. Bu, syaroha fi'il madhi. Mundhari'nya apa Bu? Mundhari'nya adalah yas ri ru rohu. Milah apa? Yasrohu Bu, karena apa Anda di fathah? Karena ada lam fi'ilnya berupa kha, hamzah ha, ain ghin, kha. Paham Bu ya? Urusan pusing belakang, penting paham. Idhar ketemu idhar. Salah satu idhar dan ain atau lam. Paham? Mesti ikut wajan yafa satu saja. Bukunya halaman 11. Enggak usah ditulis. Udah ada kan di bayangan saya itu. Huruf khalaq tadi. Berarti wazan fa'ala yaf'alu apabila ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa salah satu dari huruf khalaq yaitu hamzah, ain, ghin, kha. Paham enggak Bu ini Bu? Sudah ya? Alhamdulillah. Betul Bu, ikuti saya Bu. Saya sudah training puluhan tahun Bu. Orang bingung, orang pusing enggak apa-apa. Yang penting sepada itu saya terangkan tuh paham gitu loh. Kalau nggak paham sudah, wallahu alam gitu loh. Tadi saya sudah melihat Anda bertiga paham gitu loh. Kalau dites pusing gitu loh. Ya enggak apa-apa udah. Sekarang nomor 7 Bu, nomor 7. Dah. Cara membuat amar sekarang. Tinggal terakhir. Langsung nanti baca kitab. Awas, tulis hal 10. Hal 10. Cara membuat amar hal 10. Sudah? Sekarang buka halaman 10. Sekalian halaman 11 ini ditulis amarnya hal 10. Amar fi'il amarnya atas ini. Itu kayak tulis hal 10. Jadi belajarnya nanti enak. Itu hal 10. Sudah? Awas ini nanti langsung tesnya langsung menggunakan komputer bisa nanti ini. Saya push. Fi'il hanya ini aja Bu, kisi-kisi ini sudah bisa, Masya Allah, sudah bisa fi'il gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, fi'il mudhari' membuatnya dari fi'il madhi, fi'il amar membuatnya dari mudhari'. Sekarang buka fi'il amar halaman 10. Cara membuat fi'il amar yaitu fi'il mudhari', berarti ini mudhari' saya perbesar biar jelas. Karena dari mudhari'. Yaftahu, yadribu, yansuru. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hafalkan Bu. Yang penting paham dulu. Cara membuat fi'il amar yaitu fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah. Anitanya kamu buang Bu. Set, saya buang, saya buang. Saya ganti hamzah, bukan alif. Hamzah itu berharokat, makanya kadang-kadang ada kode kecil gini. Set atau begini, mesti ada. Itu artinya bukan alif. Namanya ham, nanti berharokat. Udah saya ulangi. Cara membuat fi'il amar yaitu fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah. Huruf yang terakhir diganti sukun. Tahu jadinya tah. Ribu jadinya rib. Suru jadinya sur. Coba Bu, bertiga hafalkan Bu. Fi'il amar yaitu fi'il mudhari' awalnya diganti
hamzah, terus huruf yang terakhir diganti. Adapun harokatnya hamzah mesti hanya dua. Kalau tidak domah kasroh, domah kasroh, domah kasroh. Bagaimana saya memilihnya? Jawab. Sebelahnya sukun kok domah, wajib domah. Dah. Sebelahnya sukun selain domah apa? Kasroh sama fathah, wajib di kasroh. Situ aja maksud nggak bisa. Ayo, fathah yaftahu iftah, doroba yadribu idrib, nasara yansuru unsur, hanya itu saja. Kalau nggak bisa, Allahu Akbar. Ini untuk Ustaz saya tes. Ustaz, ada hadis yang mengatakan aksin inda dzabhika, aksin itu fi'il amar. Fathah nggak itu? Fathahnya itu di dunia hanya 5%. Ngapain membingungkan anak? Jadi metode saya itu nggak boleh 5% buang, 10% buang, cari yang 70 ke atas, keterangan murid, 30 belakang, itu contoh kecil. Jadi metodologi itu, jangan semuanya terus ada fathah, ada doma, ada kas, pusing, dia nanti pusing. Fathah saya buang karena hanya 5%, walhasil bu, 95% kalau tidak domah kasroh. Bagaimana memilihnya? Sebelahnya domah wajib, selain domah apa? Kasroh, apakah wajib? Kasroh, itu pegang dulu. Jadi amar itu artinya perintah. Contoh bu, contoh. Coba yang jawab panjenengan bertiga. Fi'il mudhari saya tulis yajlisu, awas, yajlisu, duduk. Coba amarnya bu, amar perintah, duduklah. Apa bu bahasa Arabnya? Bu Rahma benar, kamu yang berdua diam, berarti belum paham. Ini diganti hamzah, terus disukun. Kalau tidak domah kasrah milih apa? Milih kasrah karena sebelumnya kasrah, ijlis, gitu aja. Paham? Coba lagi. Bureni aja, burini bu. Yang duru melihat, yang duru melihat, lihatlah. 100, dah. Alhamdulillah ya Allah, semoga nggak pusing ya Allah, dah. Paham nih? Cukup aja, paham? Setelah itu saya tanya, tujuannya apa? Ada hamzah Pak, jawab. Ini sangat penting. Ada saya pegang dulu 100%, bukan 99, 100% yang namanya fi'il amar wajib ada hamzahnya. Dah. Pertanyaan kedua, untuk apa ada hamzah? Jawab sebagai penolong. Maksudnya apa penolong? Coba buka halaman 65. Buka halaman 69. Coba buka halaman 69. Nanti kembali ke situ lagi, nanti ke halaman 10. Sekilas saja halaman 69. Dah, halaman 69. Ini penting bu, ini penting untuk kelanjutannya. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya jumlahnya 28 dibagi 2. Ada yang soheh artinya sehat, ada yang ilat artinya sakit. Pegang dulu. Yang sakit jumlahnya hanya 3, yang sehat 25. Apa yang sakit bu? Wawu, alif, ya. Ini kalau orang santri biasanya wawu, alif, ya singkatnya wai gitu. Kalau orang Cirebon, Jawa Barat rata-rata itu mintanya alifnya didahulukan, awi gitu. Orang Jakarta nggak mau bu, wai nggak mau, awi nggak mau, apa bu? Ayu. Orang wai nggak mau, awi nggak mau, apa? Diganti ayu. Saya setuju ini. Orang Jakarta ayu. Mengapa? Karena orang ayu itu menyakitkan hati bu. Bukan jenengan. Itu orang Jakarta itu. Jadi penyakit bu. Ya. Saya ulangi, penyakit ada berapa? 3. Pertanyaannya adalah untuk apa ada hamzah? Jawab. Tujuannya ada hamzah adalah sebagai penolong pada apa? Jawab. Penolong pada huruf sehat yang mati. Andai kata nggak ada hamzah, nggak bisa terbaca. Fathah yaftahu petah, doroba yadribu nggak ketemu. Nasara yansuru ansur tadi. Jalasa yaj. Lisu, andai kata nggak ada hamzah bunyinya apa? Jelis. Nggak mungkin bu.
Paham ini? Jadi walhasil gunanya hamzah adalah sebagai penolong, dan dia itu 100% mesti ada hamzahnya. Sudah? Semuanya diam. Ini penting, sangat penting. Ustadz yang lain bayangkan murid Anda kelas 2 sanawiyah atau 1 sanawiyah, insya Allah paham. Sudah pelan-pelan seperti ini. Kemudian namanya orang nol, saya tes, dia nanti pasti bingung. Contoh, tadi kola Rasulullah, tadi sudah saya tes. Kola berarti fi'il ma, kok di depan kola Rasulullah. Kola berarti fi'il ma, fi'il. Karena apa tadi? Di tempatnya di depan tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda. Tadi kan sudah terjawab. Saya ulangi, kola berarti fi'il. Coba lagi ada lafal. A'udzu. Isim fi'il atau huruf? Tadi saya terjawab. Fi'il Pak, karena dia apa? Di depan, a'udzubillahi tadi, a'udzubillahi minasyaitonir. Di depan karena tidak ada tanda-tanda isim dan fi'il. Contoh lagi, saya contohkan. Langsung yang jawab nih, qul huwallahu ahadun. Coba. Langsung semuanya bertiga Bu. Sekalian tes. Ahadun isim fi'il atau huruf? Mengulang tadi pagi. Apa Bu? Isim dari mana atau kok isim? Terima kasih, pahamlah. Nggak usah mabni dan mu'rab, sudah tak bisa. Jawabnya mu'rab karena tidak ada di 54. Mu'rab kategori mana? Isim mufrad. Allah isim fi'il atau huruf? Isim berarti isim. Mabni atau mu'rab? Mu'rab karena tidak ada di nih. Huwa sekarang isim fi'il atau huruf, langsung jawab. Ada di 54 berarti isim apa? Mabni. Huwa huma tadi. Walaupun Anda nggak hafal dah. Terakhir Bu, coba jawab. Lafal kul isim fi'il atau huruf? Anda nggak tahu artinya nggak apa-apa, yang penting bisa tebak. Isim fi'il atau huruf? Jawab. Bu Rahman. Apa Bu? Isim. Allahu Akbar, mulai pusing. Alhamdulillah. Sudah terasa makanya. Ini saya pelan-pelan. Andai kata saya ngebut malah kacau Bu. Bu fi'il Bu, karena ada nggak tanda-tanda isim? Ada nggak tanda-tanda isim? Fi'il. Tak dikot, lakot, sin, saufa, tak. Nggak ada kan? Berarti kalimat fi. Jawabannya gitu Bu. Ulangi, karena kola a'udzu kul tempatnya di depan tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fi'il, berarti kalimat fi'il. Coba bertiga aja saya ulangi. Kola itu fi'il, a'udzu fi'il, kul fi'il. Kola fi'il apa Bu? Langsung cek Bu. Fi'il. Salah gak apa-apa, cepat bertiga. Fi'il apa? Bayangkan, belum saya hapus, Allahu Akbar. Fa'al. Belum saya hapus. Fi'il madi coba lihat fi'il madi. Fi'il madi adalah fa'ala, fa'ila, fa'ula. Masa ada wajan fa'ala? Berarti fi'il mudur. Kola berarti fi'il mudur. Pinter kayak kamu. Mudurnya salah karena fi'il mudur harus ada anid. Tadi harus ada anid. Tak salah berarti bukan fi'il mudur. Berarti kola fi'il amar ya salah, fi'il amar harus ada hamzahnya. Pusing nggak Bu? Ulangi coba bertiga. Ini penting Ustaz, ini penting, sangat penting. Metode ini penting, penekanan dan untuk membingungkan, bingung tapi untuk kepentingan. Coba saya bingungkan lagi. A'udzu Bu, fi'il apa? Ada A-nya berarti mundur. Apa terakhir? Yang nomor 3 mana? Amar. Bu, amar mesti belakangnya disukun Bu. Masa di domah? Berarti fi'il. Ayo cepat sedikit. Mudhari'. Pak fi'il mudhari' Pak ada hamzahnya Pak, betul? Sekarang lihat ada hamzahnya Pak. Ayo dilihat. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup. Sekarang hidup. Oh berarti salah. Berarti fi'il amar salah, mudhari' salah, fi'il madi juga salah, madi masuk fa'alah ada hamzahnya, enggak mungkin. Itu 3 huruf ya bener. Terus lagi yang terakhir aja, ayo jawab bersama-sama. Kul fi'il apa? Nggak ada juga. Oh begitu ya. Mandi nggak boleh disukun, bener. Mudhari' harus ada depannya, harus ada adinid. Terus disukun ini mau bilang fi'il amar, mana ada hamzah? Pusing kan? Lah kalau sudah pusing langsung diambil pendekatannya. Penting tulis.
pendekatan mendeteksi fiil, khusus fiil. Pendekatan dulu. Dah, jangan ditulis dulu, saya tak menulis. Pendekatan, bahasanya pendekatan. Madhi, mudhari. Coba yang Ustadz bayangkan saya ngomong. Ini penting untuk jaringan.